Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Ada Damai di Dalam Sabat. Matius 12 ayat 8 mengatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa arti istirahat atau rest dalam Alkitab? Istirahat yang Alkitab ajarkan adalah istirahat secara kerohanian. Namun Alkitab juga berbicara tentang istirahat fisik serta istirahat yang berkaitan dengan mental dan emosional. Ya, pertama kali kata rest atau berhenti itu ada di Kejadian pasal yang kedua ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Kata berhentilah di ayat ini adalah kata syabat atau sabat. Ya. Yesaya 11 ayat yang kedua mengatakan begini, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan dan takut akan Tuhan. Nah, kata akan ada, ya akan ada, adalah rest upon atau nuah, yang artinya membawa keselamatan, keamanan, kedamaian dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini Tuhan mau kita hidup di dalam sabatnya, artinya bukan melakukan tata ibadah di hari ibadah, ya, tetapi yang perlu kita mengerti adalah masuk dan tinggal di dalam hidup di dalam damainya Tuhan. Dia mau hati dan pikiran kita berada di bawah naungan damai sejahteranya. Nah, kita bisa sibuk secara fisik, tetapi tawanlah pikiran dan hatimu di dalam sabat atau damai Tuhan. Sabat dapat berarti mengakhiri sesuatu atau menyebabkan sesuatu itu berhenti. Itu sebabnya ambillah keputusan hari ini untuk mengakhiri kehidupan yang penuh stres dan tekanan. Katakan kepada dirimu hari ini, Tuhan, aku mau masuk ke dalam perhentianmu, yaitu apa? Sabatmu, yang artinya tinggal di dalam naungan damaimu. Aku mau pikiran dan hatiku terus dikuasai oleh damaimu yang melebihi akal budi. Melebihi akal budi. Ya, itu patut kita katakan setiap hari, dan yang patut kita mengerti adalah damai itu adalah buah roh, salah satu bagian dari buah roh. Siapa yang menumbuhkan buah roh? Di Korintus dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang menumbuhkan buah kebenaranmu. Itu sebabnya hari ini damai sejahtera karena letaknya di dalam roh tidak bisa dicuri, tidak bisa diusik sama iblis. Yang ada satunya lagi yang ada di dalam emosi kita itu adalah ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan saja. Tetapi damai sejahtera selalu akan memelihara hati dan pikiran kita. Itu sebabnya dikatakan di firman Tuhan, damai sejahtera yang melebihi akal budi. Yuk, kita masuk ke dalam perhentian Tuhan hari ini. Walaupun kita sibuk, walaupun kita lagi punya deadline, walaupun kita punya hal-hal yang kita harus lakukan, rutinitas yang sibuk. Tapi di dalam kita ini, masuk dalam perhentian Tuhan. Selalu tinggal di dalam damainya, karena itu yang dia mau. Di dalam damai, kita mengambil keputusan. Benar, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang indah. Kami percaya di hari ini kembali kami sadar bahwa sesibuk-sibuknya kami Tuhan, kami di dalam ini tidak stres karena kami masuk ke dalam damainya Tuhan. Kami hidup di dalam damai yang menguasai akal budi kami, menguasai pikiran kami. Dan itu kami perkatakan hari ini. Kami mau masuk ke dalam perhentian Tuhan. Kami mau masuk ke dalam damai Tuhan. Kami percaya di hari yang indah ini, walaupun kami lagi banyak deadline, kami lagi banyak kesibukan, apapun itu Tuhan. Bahkan itu mungkin tantangan hidup hari ini. Tapi damai sejahtera Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada sebuah damai yang melebihi akal budi, dan firman Tuhan juga mengatakan ketika kami hidupnya dipenuhi dengan damai, kami juga akan mengambil keputusannya benar di dalam apapun pergumulan hidup kami. Kami mulai hari yang baru, kami masuk ke dalam sabat-Mu, kami masuk ke dalam damai-Mu ya Tuhan. Pelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.